Oke, assalamualaikum Bu Ade. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi ini Bu Ade, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi ini ya Bu Ade, kemarin kita sudah dapat jadwal tentang kegiatan observasi kelas. Ya, betul. Nah, dengan kegiatan observasi kelas kita tahu bahwa di dalam kegiatan itu ada pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Nah, sebelum kita melaksanakan observasi dan pasca, tentu ada kegiatan pra-observasi. Makanya hari ini kita diskusi tentang kegiatan pra-observasi kita. Nah, barangkali nih Bu Ade, mengenai kegiatan pra-observasi kita, dan kita akan melakukan observasi. Bagaimana persiapan Bu Ade untuk kegiatan observasi kita ke depan ini? Sejauh ini sudah mempersiapkan modul yang sesuai dengan unsur diferensiasi dan KSE, kemudian menyiapkan media pembelajaran. Ya, dan kebetulan alhamdulillah di kelas itu sudah ada infokus. Jadi secara perangkat ini sudah ada. Jadi semua bentuk perangkat atau sarana pendukungnya sudah itu menjadi persiapan ya Bu Ade. Kemudian mengenai nanti kan kita di observasi kan ada tema, atau kalau di K13 ada KD-nya ya. Kemudian selain di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, tujuan pembelajaran yang Bu Ade inginkan terhadap pencapaiannya terhadap tema pembelajaran tersebut apa? Jadi karena kebetulan ini kan materi baru ya, masuk materi baru, jadi tujuannya adalah bagaimana satu kita mengajak siswa agar bisa memahami apa konsep recount text, apa generic structure-nya, jadi sesuatu yang berkaitan dengan recount text, kemudian di samping itu juga memahami teks yang diberikan. Berarti tujuannya supaya siswa mampu memahami tentang recount text ya. Kemudian kalau tujuannya seperti itu, ada nggak area pengembangan dalam mencapai tujuan tersebut? Oke, jadi area pengembangannya mungkin berkaitan dengan tema KSE. Iya. Karena kebetulan kalau biasanya saya mulai dari teks, kemudian kita sepakati bagian-bagiannya, kita lihat kalau kita deduktif atau induktif ya. Kalau dari teks baru ke konsep. Itu deduktif ya. Nah, sekarang saya memakai pola induktif. Jadi saya ajarkan dulu generic strukturnya, bagiannya ada 3, baru saya minta anak menganalisa dalam teks, dan dalam menganalisa itu agar tercipta kerjasama yang bagus, saya minta mereka mendiskusikannya dalam kelompok terlebih dahulu. Kemudian untuk kegiatan tadi sudah disampaikan area pengembangannya, kemudian rencana Bu Ade tentang strategi pelaksanaan proses pembelajaran terkait dengan yang Bu Ade sampaikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan sosial emosional siswa di dalam proses pembelajaran tersebut. Bagaimana strateginya Bu Ade? Kalau strateginya kalau strateginya mungkin saya saya pahami dulu bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian tapi biasanya saya coba menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi dari segi proses dan dari segi konten. Kemudian saya karena ini dalam rangka mengembangkan KSE, saya pelajari jadi saya coba merancang sebuah pembelajaran yang memang terlihat di situ kompetensi sosial dan emosional anak itu terbangun.
Oke, ya. Jadi ya, Ke apa ya, pembelajaran yang bisa mengakumulasi tentang pola belajar pola siswa, belajar. gaya belajar siswa. yang berdiferensiasi Ya tersebut, betul. Jadi tadi kan Bu Ade sudah membicarakan bagaimana area pengembangan, kemudian strategi, dan ini kita berarti harapan kita ke depan bahwa di tujuan pembelajaran tersebut tercapai dengan menggunakan area pengembangan yang ingin dilaksanakan, kemudian strategi, dan mudah-mudahan nanti kompetensi tersebut bisa mengembangkan murid bisa menjadi lebih lebih baik lagi sesuai dengan tuntutan dari tujuan pembelajaran tersebut, ya Pak Dek. Ya, jadi nih kan kita sudah berbicara tentang tujuan, kemudian area dan strategi. Nah, rencananya kapan kita mau observasi ini, Mbak Dek? Kalau saya lihat semuanya modulnya sudah ada. Tentu kesepakatan kita kapan kita akan melaksanakan observasi tersebut. Mungkin hari Senin bisa Pak, hari Senin, karena ini kan materi kelas 10 ya. Hari Senin saya ngajak kelas 10 itu di hari Senin. Mungkin kalau yang lebih memungkinkan itu di jam ke-45 ya, karena kalau jam 1-2 takutnya nanti jam 1 itu sering terpakai dengan kegiatan, kadang terpakai ya kegiatan wali kelas ya. Jadi kita sepakat nih ya Bude, kegiatan observasi kita di hari Senin di kelas 10 E3 di jam 4 dan 5. Ya, jadi itu dan tadi saya juga sudah lihat modul yang Bu Ade berikan kepada saya. Itu mungkin kalau ada beberapa catatan kecil itu mungkin bisa diperbaiki bersama, dan nanti kita ketemu lagi di kegiatan observasi ya Mbak Dek. Oke, terima kasih Mbak Dek atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What about touch? Sentuh. What about say? Ucapkan. Oke. Jadi ketika menbilang point, it means that you should point something. I tell you. Okay, for example, point your nose. Okay, do you understand? Yes. Point, tak sampai touch. Point your nose. Touch your nose. Say. Kalau menbilang say, say nose. Okay, do you understand? Okay, are you ready? Yes. 1, 2, 3. Point your friends. Point your table. Point your teacher. Touch your hair. Touch your nose. Touch your table. Say. Hair. Nose. Okay. Okay. Point your book. Point your finger. Crack your hands. Kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, we are going to study about the generic structure dari text account, and then the social function of text account, and the last part we are going to discuss about language feature, atau unsur kebahasaan yang ada dalam sebuah teks account. No. What about this one? Sekarang kamu satu dulu. Oke, pernah kesini? Nah, Where is it? sawah. No. Yeah, it is in sawah di field. Saya ke sawah masalah. Ini sebuah recreation case. Tidak pernah. Pernah? Tidak pernah. Oke. What about this ones? Sungai. Sungai. Tahu di mana ini tempatnya? Tahu. Banda Tarap. Jadi ini foto my boys when he went on recreation in Payakumbuh. Nah, ketiga foto ini mewakili apa itu recount text. Jadi menurut Ananda, apa itu recount text? Selalu menceritakan.
experience in the past. Good. Bagus analisa. What about this one? Do you know him? No. You don't know him? I give you a clue. Dia itu one of Indonesian hero. Jenderal Sudirman. Right. This is the picture of General Sudirman. Do you know the history of General Sudirman? No. Okay. Now we are going to study a text that tells about the past event, the history of General Sudirman. Baik. Pada sesi pertama kita drill listening skill kita dulu. Are you ready? Okay. Have you got a paper? Yes. There is a text, right? Is there any text? Yes. How many blanks? Ada blanks tak? Ada yang kosong? Ada blanks do you have? Okay, baik. Ma'am akan playkan the recorder for 3 times. Kita coba tebak apa isi kata-kata yang kosong. Are you ready? Are you ready? General Sudirman was born on January 24, 1916 in Purbalingga. He studied at the Dutch native school in Purwokerto and later transferred to a nationalist school. Sudirman was selected as Dedenko, battalion commander, in Pida. After Independence Day, he joined the Indonesian army. He struggled against colonialists who intended to recolonize Indonesia. He won battle in Ambarawa and was elected as a commander-in-chief of the Indonesian forces. He continued his struggle to defend independence, leading guerrilla war against the Dutch Althaat. He was affected by tuberculosis. He died on January 29, 1950 in Magelang and was buried in the Heroes Cemetery in Samaki, Yogyakarta. He remains one of Indonesia's most revered national heroes. His leadership style and personal ideas about the Indonesian military as the steadfast defender of the Indonesian national laid the foundation for the Indonesian military system. Sudah dapat isinya? Nah, Ada apa? Pokoknya tugas you mendengarkan yang bilang kan? Listening, pokoknya you mendengar. Are you ready? Okay, I will play the recorder for the second time. 1, 2. General Sudirman was born on January 24, 1916 in Purbalingga. He studied at the Dutch native school in Purwokerto and later transferred to a nationalist school. Sudirman was selected as Dedenko, battalion commander, in Pida. After Independence Day, he joined the Indonesian army. He struggled against colonialists who intended to recolonize Indonesia. He won battle in Ambarawa and was elected as a commander-in-chief of the Indonesian forces. He continued his struggle to defend independence, leading guerrilla war against the Dutch Althaat. He was affected by tuberculosis. He died on January 29, 1950 in Magelang and was buried in the Heroes Cemetery in Samaki, Yogyakarta. He remains one of Indonesia's most revered national heroes. His leadership style and personal ideas about the Indonesian military as the steadfast defender of the Indonesian national laid the foundation for the Indonesian military system. Baik, untuk yang terakhir,
It's okay. Emang dulu kalau bayi belajar tuh ngomongnya kata perempuan ibunya, dia dengar orang sekitarnya ngomongnya normal. It's okay. Memutarkan terakhir, tapi memutar per paragraf. You understand? Are you ready? Are you ready? Okay, be serious ya. 1, 2, 3. General Sudirman was born on January 24, 1916 in Probolinggo. He studied at the Dutch native school in Purwokerto and later transferred to a nationalist school. Sudirman was selected as Dedenko, battalion commander, in Piding. After Independence Day, he joined the Indonesian army. He struggled against colonialists who intended to recolonize Indonesia. He won battle in Ambarawa and was elected as a commander-in-chief of the Indonesian forces. He continued his struggle to defend independence, leading guerrilla war against the Dutch Althot. He was affected by tuberculosis. He died 1950 in Magelang and was buried in the Heroes Cemetery in Samaki, Yogyakarta. He remains one of Indonesia's most revered national heroes. His leadership style and personal ideas about the Indonesian military as the steadfast defender of the Indonesian national laid the foundation for the Indonesian military system. Betulnya lebih dari 5, tunjuk tangan. Oh, that's great. Give a hands. Kurang dari 5. Tetap give a hands. Ada bantuan. Tapi harus lebih serius nih. Enggak berani atau baca sebenarnya. Tidak apa-apa. At least you tahu nanti mengecek for itu for atau false. For. You don't know for. Sebetulnya ada S-nya tadi nggak? Ada. Nanti jadi kita coba. Baik. Let's see the list of full text of about General Sudirman. Will somebody help me to read the text? Will somebody help me to read the text? Ada yang coba teman-teman bacakan teksnya? Raditya, could you please help me to read the text? Read the text. Read. Yeah, you go on. Stand up, please. Go. Takana para belajar cuman go. Iya baju. Udah kira kan. Dan kalau perhatikan, perhatikan sendiri. Perhatikan sendiri. Thank you very much. Okay, 1, 2, 3. General Sudirman was born on 24 January 2000. Kalau kita minggu yang lalu, baik, gimana cara bacanya kemarin? 1916 in Purbalingga. He studied at the Dutch native school in Purwokerto and later transferred to nationalist school. Sudirman was elected as Daidanso battalion commander in Peta. After independence, they joined the Indonesian army. He strongly against colonialize who intended to recolonize Indonesia. He won a battle in Ambarawa and was elected as a commander in chief of the Indonesian forces. He continued his struggle to defend independence, leading to guerrilla war against the Dutch. Although he was affected by tuberculosis. He died on 29 January 1950 in Magelang and was buried in the Heroes
Cemetery in Semaki, Jakarta. He remained one of Indonesia's most favorite national Heroes. heroes. His leadership style and personal ideas about the Indonesian military as the steadfast defender of the Indonesian national laid the foundation for the Indonesian military system. Indonesian military system. Baik, apa jenis? Baik. Kalau menurut kurikulum, generic structure, apa kemarin itu generic structure? Struktur teks. Struktur teks itu sama dengan bagian-bagian teks. Menurut kurikulum ada 3. Kita buktikan nanti ya, kita cocokkan dalam teks. Katanya ada 3. Yang pertama apa? Orientation. Apa isi orientation? Who, apa lagi? Where, why. Jadi dia orientasi isinya pengenalan. Apa yang kita kenalkan? Siapa yang terlibat? Kapan? Dan kenapa cerita itu bisa dimulai. Oke, bisa terjadi. Setelah dibuka dengan pendahuluan istilah kurikulumnya orientasi, kita lanjutkan dengan series of event. Apa itu event? Event acara. Tapi kalau yang pengalaman kepada dari teks tadi, apakah acara yang maksudnya event di sini? Pergerakan. Jadi acara itu peristiwa, tapi konteksnya tadi juga di situ. Berarti kalau series of event, seri itu satu atau lebih dari satu? Rangkaian peristiwa. Jadi harus berurutan. Nah, jelaskan. Ada tadi rangkaian peristiwa? Ada rangkaian peristiwa dalam cerita peristiwa tadi? Ada. Yuk, kita buktikan nanti. Terakhir ditutup dengan reorientation. Apa itu reorientation? Menutup isinya. Nih, apa ini? Kesimpulan dari cerita. Nah, baik. Sekarang kalau pada report kita mulai dari teks, kemudian kita cari apa generic structure. Untuk hari ini kita balik, memberikan generic structure-nya, kita coba analisa teks. Mana bagian masuk orientasi, mana masuk series of event, mana masuk kepada reorientation. Are you ready? Yes, baik. Untuk mendiskusikan generic structure, meminta Anda kerja dalam kelompok berempat yang berdekatan saja. Okay, 1, 2, 3 you belongs to one group. 1, 2, 3, 4 one group. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 nanti gantian. Oke, silakan hitungan 5 duduk di kelompoknya. 1,
menanda-tandai saja nanti berapa peristiwa yang ada di dalam teks ini. Do you understand? Yes. Terakhir, carilah mana orientasi. Do you understand? Do you understand? Yes. I give you 15 minutes. Are you ready? Is it okay 15 minutes? Yes. Hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Baik, kita punya grup. Let me name the group. Group 1, group 2, group 3, group 4, and group 5. Oke, silakan. Ada yang mau satu grup presentasi ke depan, yang lain menanggapi. Silakan. Ke depan bukan berarti nggak boleh salah. Ya kan, kata Mem, salah itu pembelajaran. Silakan, grup mana yang mau ke depan? Oh, Tobi, kalau grup lagi? Oke, dulu. Kita masuk ke diskusi kelas lagi. Kita sepakati saja nanti di mana perbedaan pendapat kita. Are you ready? Okay. The group, the place is yours. Nah, pembukaan this. Boleh mereka ngomong bahasa Inggris dari awal sampai akhir? Yes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We stand here to tell you about what generic structure of the complex yang kami diskusikan. Jadi silakan. Yang pertama itu kan ada orientasi. Di orientasi ini, kenapa yang paragraf pertama kami jadikan itu sebagai orientasi? Karena di sini ada who, when, dan where. Di mana who-nya itu menjelaskan tentang Jenderal Sudirman, when-nya itu menjelaskan kapan Jenderal Sudirman lahir, yang where-nya itu menjelaskan tentang di mana Jenderal Sudirman lahir dan di mana dia bersekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia di sini. Oke, kita stop dulu biar komunikasinya, diskusinya sampai dari simpul. Oke, menurut kelompok 2 tadi yang mana masuk akal orientasi? Kelompok pertama, paragraf pertama. Ada jawabannya berbeda enggak? Enggak, sepakat kita paragraf pertama itu orientasi? Sepakat. Baik, kalau memang sepakat berarti siapa yang diceritakan pada paragraf pertama? Ada keterangan suhu? Ada, keterangan Sudirman. Bagaimana untuk pertanyaan when? Ada di situ? Ada yang mana? Ingat, orientasi itu pendahuluan, berarti didahului dengan aktivitas apa? Dia lahir. Was born. Kemudian ada keterangan where? Ada keterangan where? Ada. Berarti sebagian umum terpenuhikah persyaratan sebuah orientasi kelompok 4? Menurut Ananda, paragraf 1 terpenuhi tidak syarat orientasi? Hah? Ya, saya sepakat? Ya. Sepakat. Kelompok 5? 3? Sepakat. John? Masuk ke bagian 2-nya. Menurut dari kelompok kami, paragraf kedua itu merupakan series of event, yaitu rangkaian dari peristiwa. Baik, silakan berapa buah rangkaian peristiwanya. Kita lihat ini, tolong tandai. Ini yang perlu kita diskusi. Betulkah paragraf 2 rangkaian peristiwa? Kalau iya, apa saja peristiwanya? Oke, silakan dinomori saja, Mak. Siapa yang bicara, siapa yang nomor? Bicara siapa? Baik, kata kelompok 2, series of event-nya paragraf 2, sepakat? Ya, sepakat? Kelompok si Fajri juga? Baik, kalau sepakat, sekarang kita tentukan event-nya berapa buah. Go.
Ya langsung aja satu dan bacakan. Sudirman West Dayden Road, Medan Eta. Kalkulasi videonya. Nanti kalau dia bilang berapa itu? Ini berapa ikannya berapa? Empat. Kalau polima berapa ikannya Pak? Empat. Kalau tiga berapa event kalian seri sebenarnya ada? Tiga. Tiga empat lima. Ya. Waris. Berapa event? Tiga. Ini berapa tadi? Empat. Tapi habis berapa lagi? Empat. Baik. Siapa yang sepakat empat? Empat. Samakan nomornya. Cek dulu di sana. Kelompok 5 sama nomornya. Penomorannya sama? Ini kelompok 1 dan 3 event. Baik, kita analisa satu persatu. Nomor 1, Sudirman was selected as Daidancho or Battalion Commander in PETA. Ini sebuah event. Apakah ini bisa dikatakan sebuah event? Selected, apa itu selected? Memilih, jadi terpilih. Kenapa sih dia? Dia dipilih, dia ditunjuk menjadi apa? Komandan Battalion di PETA. Event dah ini. Ya, good, satu event. Nomor 2, after Independence Day, apa yang terjadi after Independence Day? Dia bergabung menjadi tentara Indonesia. Apakah kalau menurut kelompok 2 ini bukan event baru? Menurut kalian ini event baru atau masih event lama? Baru. Kalau event lama dia apa? Masih di PETA, komandan di PETA. After, kata kuncinya after. Kita masuk lagi picture. After itu apa artinya? Sesudah. Berarti sama kan dengan di atas eventnya atau beda? Beda. So, mana event kedua kita? Di join Indonesian Army. Sepakat kelompok 4? Ya. Kelompok 5? Ya, oke. Cek obat titik koli. Baik. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Kalian masukkan itu ke dalam eventnya atau tidak? Ya? Ya, baik. Lanjut aja. Dia dulu sebentar. Ini katanya ini mana? After artinya apa? Sesudah. Kalau sesudah sesuatu yang sama atau beda? Beda. Berarti dia itu tengah waktu. Nah, membuktikan dia event yang berbeda. Next. He struggled colonialists who intended to recolonize Indonesia. Apakah ini event baru atau event yang menerapkan Indonesian Army? Kapan dia gabung dengan Indonesian Army? Setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan dia gabung dengan
Indonesian Army. Apa dilakukannya dengan Indonesian Army? Berjuang melawan kolonial yang ingin menjajah Indonesia kembali. Bisa kita sebut itu event baru atau penjelasan daripada dia bergabung di Indonesian Army? Penjelasan dari Indonesian Army. Nah, karena tidak ada waktu yang jelas, pokoknya setelah kemerdekaan dia gabung dengan Indonesian Army. Oke? Ini ada. Next, berapa gabungan? 2. Setelahnya apa lagi? Kiwon kok baru atau lama? Baru atau sama dengan di atas? Sama dengan di atas. Dan kan spesifik ini. Dia menggunakan orang diambak. Itu kan menunjukkan step baru. Oke, berarti nomor berapa itu? Nomor 3. Dan terpilih menjadi komandan tentara Indonesia. Setelah itu apa lagi? Dia melanjutkan perjuangan dalam bentuk mempertahankan Indonesia dalam bentuk perang gerilya, maka itu event. Berarti berapa event dia jadinya? 4 itu yang besar yang diambil. Do you understand? Berarti apa event pertamanya? Kaidanko. Kemudian yang kedua? Tentara Indonesia. Indonesian Army. Oke, kelompok 5 yang ketiga? Yang mana? Komandan Batalion yang ketiga? Apa yang ketiga kan? Baca it yang terakhir? Melanjutkan perjuangan dalam bentuk itu leading guerrilla. Oke, 4 aktivitas besarnya. Nah, maksudnya begini, excuse me. Ketika kita gambarkan 4 event, secara tidak langsung kita tahu ada step-step perjuangan besarnya. Tahu apa sampai beliau itu disebut sebagai Bapak Tentara Indonesia, dijadikan pahlawan nasional. Oke, good, thank you. Lanjut, bagian terakhir apa lagi? Siapa petugas lagi? Orientasi. Yang terakhir. Di orientation akan pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga secara umum itu sebuah orientasi. Kenapa Anda simpulkan dia sebuah orientasi? Nah, di sini dia untuk menjelaskan Mana dia menjelaskan penutup dari teks? Kalimat mana? Coba di garis bawahi. Garis bawahi Ringo atau Pauli. kiriman Mana? Oh, sampai terakhir. Baik. Oke, kelompok lain. Kata kelompok 2, paragraf terakhir itu cenderung berisi orientasi karena ada kesimpulan. Ada akhir dari cerita. Dia meninggal, kemudian kesimpulannya terakhir dia remains one of Indonesia's most revered national hero. Menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ada lagi tidak kesimpulan lain? Ada kesimpulan lain tidak? Apakah cuma sebatas dia dijadikan pahlawan nasional? Bagaimana penutupnya? Stepfather defender of Indonesian national led foundation for the Indonesian military system. Nah, karena dia leadership dan personal ideasnya, dia menjadi fondasi untuk sistem pemerintahan, sistem militer Indonesia
Indonesia. Good. Thank you very much untuk grup 2. Bisa kita beri mereka aplaus? Ya, dari kelompok kami tidak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti berapa bagian teks kita ini? Berapa bagian teks kita? 3. Apa bagiannya? Orientasi, seri satunya, dan reorientasi. Radit, ada apa ini? Sakit betul kepalanya, Dit? Aman? Oke, kita sepakati ini. Mana yang masuk kepada bagian orientasi tadi? Paragraf 1 kita sebut dengan Orientation. Paragraf 2 kita sebut dengan series. Oh, berapa wajibnya? 4. Oke, yang terakhir kita sebut dengan Nah, setelah kita bedah, kita sesuaikan dengan bagian teks sampai di sini bisa ditangkap. Ketika nanti ingat ya, di akhir semester setelah lebaran, tugas Ananda adalah bentuk keterampilannya 1 minggu. Tapi recount teksnya memang dari pahlawan nanti tentang pengalaman. Boleh pengalaman pribadi, boleh pengalaman orang tua atau yang lain. 1 writing dulu, ditulis dulu, kemudian dibuat dalam bentuk video. Jadi ada writing, ada speaking. Otomatis ketika menulis harus tahu bagian-bagian dari teks. Ya, jadi berapa buah bagian teks kita berarti Arif? 3 apa itu tadi? Orientasi, seri satunya, dan reorientation. Oke, Zaki, apa isi orientasi ini? Apa yang dikenakan? Oke, lanjut Rehan. Setelah orientasi ada apa kan? Apa isinya kan? Apa isinya tadi? Rangkaian peristiwa. Oke. Fajri, yang terakhir reorientasi. Apa itu reorientasi itu? Ada kesimpulan. Baik, sampai di sini sudah paham bagian dari sebuah teks recount teks? Sudah. Ada pertanyaan? Sudah? Kalau enggak, untuk tugas yang kamu bawa pertemuan berikut setelah lebaran, Ananda cari di dalam internet, boleh di buku, boleh apa saja jenis-jenis teks recount teks beserta contoh. Ya, understand? Dan kalau udah lagi berdasarkan teks yang kamu bawa, pertemuan berikutnya langsung kita menulis. Jadi hari ini kita sampai pada poin apa ini? Generic structure. Pertemuan berikut kita lanjut dengan language feature dan social function. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ya, cukup. Faisal, yakin? Oke, kalau cukup, kita tutup pertemuan kita dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mem. Selamat pagi, Sensei Hafiz. Gimana kabarnya hari ini? Hafiz. Ya. Jadi terima kasih Mem telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya nih Mem ya. Jadi seperti yang telah kita janjikan kemarin, setelah kita observasi, kita hari ini melakukan diskusi. Bagaimana perasaan Mem kemarin setelah kita melakukan observasi kemarin? Yang jelas belum mungkin yang namanya kita diobservasi tetap ada, tapi setidaknya merasa puas karena mencoba mengaktifkan sesuatu yang baru dalam kegiatan PBM di kelas.
walaupun mungkin wala-wala ya, Iya. ini nggak tahu betul apa salahnya gitu ya, Iya. tapi ketika sesuatu yang baru kita coba pelajari, coba aplikasikan untuk kebaikan pembelajaran di kelas. ke depannya. Jadi gini Mem ya, jadi Mem sudah melakukan observasi, kemudian sudah sesuai dengan topik kita ada pembelajaran diferensiasi, kemudian menggunakan kompetensi sosial emosional, penerapannya disiplin positif. Nah, harapan Mem ke depan bagaimana ya menurut Mem setelah melakukan observasi ini? Setelah melakukan observasi yang kemarin itu. Oh, mungkin apa ya? Mungkin lebih menjiwai satu, mungkin kalau kita bicara dari kekurangan, mungkin kurang memahami, belum maksimal memahami apa ya, pola belajar peserta didik, kemudian kemampuan sosial mereka. Jadi mungkin yang sedikit bermasalah dalam penerapan KSE ya, karena terus terang kalau KSE itu bagi kami yang tidak mengikuti program inilah sesuatu yang baru gitu ya. Jadi berharap ke depan mungkin lebih memahami KSE dengan mungkin banyak sharing dengan sensei gitu. Jadi memang ketika di dalam kelas kita bisa memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kondisi siswa plus dan minusnya. Jadi ya seperti yang Mem katakan tadi, ada penerapan kompetensi sosial emosional di dalam proses pembelajaran itu agak sedikit kurang optimal ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, kira-kira nih Mem, kan tadi sudah dikatakan kurang optimalnya penerapan kompetensi sosial emosional di dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa yang menjadi kendala atau permasalahan dalam sehingga KSE itu kok kurang optimal dilaksanakan? Apakah ada faktor lain atau bagaimana? Mungkin karena kemarin kebetulan kan materinya baru ya Sensei ya. Jadi mungkin terus terang saya kemarin tuh lebih fokus kepada menerangkan materi baru, bagaimana siswa menemukan ya. Kemarin kan kita cerita structure, lebih fokus ke situ. Kalau rencana awal kan KSE itu di diskusi kelompok ya. Jadi karena fokus ke situ, KSE-nya kurang saya berikan ya dalam pembelajaran. Mungkin ya karena lebih fokus ke dalam proses materinya ya. Jadi sebenarnya kalau hal itu bukannya Mem saja, saya juga kalau nanti biasanya kalau di materi baru itu kita lebih agak terfokus materinya supaya bisa nyampe nih ke anak. Jadi sehingga lupa bagaimana penerapan sosial emosionalnya, kemudian disiplin positif atau lain-lain. Jadi selain itu biasanya kan kalau kita ini di kelas kan belum terbiasa dalam pelaksanaan KSE ini. Jadi saya kira-kira nih Mem, apa sih yang rasanya yang ingin atau solusi yang tadi kan dikatakan bahwa penerapan sosial emosionalnya sedikit tidak maksimal. Itu difaktorkan karena materi baru sehingga kita terfokus kepada materi. Nah, kira-kira menurut Mem ada enggak solusi bagaimana supaya KSE ini dalam aplikasinya itu udah terbiasa gitu. Jadi ada enggak seperti itu yang terpikirkan oleh Mem sekarang? Mungkin kalau sesuatu itu sudah dalam kepala kita, sudah dalam jiwa kita gitu, mungkin sambil lalu dia akan teraplikasi gitu Sensei. Jadi kalau kayak kemarin saya cerita sedikit kan kita dalam diskusi kelompok, sebetulnya kalau ketika yang sedih saya pahami gitu ya, harusnya ketika dalam diskusi kelompok itu saya bisa memperhatikan siswa misalnya 4 per kelompok, mana ini yang butuh perhatian, mana ini yang egosentris. Tapi karena sekali lagi saya ketika siswa Mem ini gimana Mem, jadi saya fokus menerangkan betul-betul materinya. Oh ini maksudnya ini boleh nggak Mem? Coba ini. Jadi saya lupa memperhatikan yang sosio-emosional anak betul. Jadi mungkin karena memang satu materi, kemudian tambahan yang lain mungkin karena konsep itu belum begitu saya jiwai. Jadi
harusnya kan ketika ini harusnya ketika dalam diskusi kelompok saya melihat anak, saya harus memperhatikan kalau si A ini kurang, bagaimana membuat dia lebih aktif, bagaimana yang si B ini lebih bersemangat. Karena mungkin konsep itu yang belum duduk gitu ya. Jadi ketika sesuatu sudah ada dalam kepala kita, pasti walaupun tidak tertulis pun pasti akan kita coba ya. Jadi mungkin menurut saya anunya di situ sih. Jadi mungkin bagaimana, mungkin kayaknya saya perlu lebih banyak diskusi sama guru-guru penggerak bagaimana yang KSE itu sendiri dalam pembelajaran. Jadi itu ya, jadi solusi selain kita memahami sendiri bagaimana KSE itu, solusi lain adalah diskusi dengan teman sejawat gitu ya. Apalagi kalau di sekolah-sekolah itu sudah ada ini ya, guru penggerak. Ya karena KSE itu kan rasanya kalau dulu tuh mungkin tidak ada, tapi tidak begitu mendapat poin dan namanya tidak ada, rasanya sangat kecil dulu rasanya porsi kurikulum dulu ya berkaitan dengan hal seperti itu. Iya. Jadi sudah ada solusinya, kerjasama dengan ini ya, dengan teman-teman rekan sejawat yang lain. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa upaya yang melakukan itu adalah untuk melakukan sharing dengan teman-teman rekan sejawat, apalagi di sekolah ada guru-guru penggerak. Nah, saya ingin tahu nih kapan nih, karena kan kita sudah observasi kemarin dan hari ini kita sudah melakukan pasca. Nah, menurut Mem, apakah ada waktunya, waktu yang dekat ini untuk melaksanakan solusi yang Mem katakan tadi, atau bagaimana? Kira-kira kapan dilakukan kegiatan tersebut? Kalau pribadi ya, pribadi karena memang namanya berdiferensiasi KSE disiplin itu kan memang sesuatu yang harus ada dalam pembelajaran sekarang sesuai dengan kemajuan kurikulum yang dipakai sekarang. Jadi kalau berpikir secepatnya, karena memang itu sesuatu yang harus dimiliki oleh guru agar proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa memfasilitasi semua peserta didik yang ada. Jadi secepatnya kayaknya nggak perlu nunggu semester depan gitu. Kalau bisa ya, karena memang pasti dalam setiap pembelajaran kita harus mempertimbangkan kondisi sosial emosional peserta didik. Ya berarti kalau bisa besok ada waktu bisa langsung send aja gitu ya. Jadi setelah itu kan udah pengen cepat melaksanakan kegiatan sharing dan kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, komitmen Mem terhadap apa yang Mem sampaikan hari ini bagaimana? Rasa kedepannya bagaimana komitmen Mem terhadap yang ingin dilakukan untuk bekerjasama dengan teman-teman rekan sejawat tersebut? Mungkin di KKG, di KKG kan kita sering cerita materi ya. Kita sering cerita ini berreferensiasi ini apa ya? Karena kan sesuatu yang salah satu yang menjadi poin utama dari kurikulum mereka itu kan berdiferensiasi. Yang namanya diferensiasi pasti butuh ada kaitannya dengan sosial emosional. Itu mungkin komitmen yang paling cepat itu biasanya rasanya di KKG ya, karena kita sering kali ini apa nih materinya, kali ini penekanannya apa, bagaimana bagusnya. Mungkin lebih ke yang paling dekat itu dengan kawan sesama jurusan bahasa Inggris. Ya, keren sekali ya Mam. Ya, yang pertama terima kasih ya, kita sudah dapatkan solusi bagaimana cara penerapan KSE tersebut sehingga di dalam pembelajaran itu tidak lagi lupa atau kurang optimal ya. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa teratasi apa yang Mem sampaikan tadi, kekurangan yang ada di dalam proses pembelajaran. Jadi sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktu sharing dengan saya. Mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan lebih baik lagi. Terima kasih ya Mem. Ya, sama-sama. Dah Bu.